Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Seberapa kita yang hadir di tempat ini, kita bersama-sama siapkan diri dan siapkan hati untuk menyembah Tuhan kita. Mari bersama-sama kita pujikan lagu Semusim berlalu, namun kau selalu melihara. Tak pernah
Tuhan, terima kasih Tuhan, pada hari ini Kau masih memberikan kami nafas kehidupan yang baru. Kau telah memberikan kami kesempatan untuk beribadah, untuk melayani-Mu, untuk menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yakin Kau hadir di tempat ini Tuhan. Kami yakin Kau memenangkan jiwa-jiwa kami Tuhan. Kiranya apa yang kami pujikan kepada-Mu Tuhan bisa menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Mari bersama-sama kita pujikan nama. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik untuk kita semua. Ku percaya semua untuk kebaikan. Bila hati telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Katakan, bila Kau izinkan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti. Kita pujikan lagu yang berdoa, bila Kau izinkan sesuatu terjadi. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan-Mu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Katakan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu. Katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu. Sebentar Bapak Ibu untuk pada berdiri, kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu pasti yang terbaik. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan, untuk kesempatan yang baru yang Tuhan beri bagi kami saat ini. Terima kasih Tuhan masih memberikan kepercayaan untuk kami boleh hidup, bahkan kami melayani Engkau, bukan karena kehebatan kami, tapi hanya karena kasih
kesudahannya. Kami tetap setia menggunakan setiap waktu yang ada dalam hidup ini. Terima kasih Bapa. Pagi ini biarlah hadirat Tuhan boleh dinyatakan dalam kehidupan kami. Roh Kudus Engkau bekerja. Kami ingin belajar kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Pakai setiap kami di tempat ini menjadi terang Tuhan. Dan ketika kami pulang nanti, kami akan menjadi berkat bagi setiap orang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa. Semua yang mengasihi Tuhan bersama-sama katakan amin. Shalom jemaat Tuhan. Saya minta izin lepas masker ya. Agak ngap gitu kalau pakai masker. Saya percaya kita semua bersukacita pagi ini. Amin. Sebelum mulai saya mau ajarkan satu lagu baru. Pemain musik tetap di tempat. Oke. Boleh ditampilkan lagunya. Apakah tidak keberatan untuk belajar lagu baru? Yang nggak keberatan bilang kiri kanan dong. Belajar lagu baru, kita terus menerus belajar lagu baru ya. Biar semangat. Ini lagunya nadanya agak melo-melo gitu. Tapi sebenarnya Korea banget. Nadanya Korea banget sih. Cuman kita mau belajar sama-sama lagu ini. Bersama ya, dari awal katakan.
Seberapa kita yang tidak pernah terbesit, kita menyesal mengikut Kristus. Boleh angkat tangan? Seberapa Bapak Saudara yang tidak pernah menyesal untuk melayani Tuhan di tempat ini? Boleh angkat tangan? Bolehkah kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan? Jangan pernah menyesal melayani Tuhan yang abadi. Boleh refnya sama-sama dengan segenap hati katakan, ku pertaruhkan. Ayat 8 maksudnya. Sebelum kita baca firman Tuhan ini, saya mau bertanya dari hati ke hati. Jadi dijawabnya juga dalam hati aja ya, Bapak Saudara. Saya mau bertanya Bapak Ibu, seberapa besar alasan Bapak Ibu datang untuk beribadah? Seberapa besar alasan dalam hati Bapak Ibu yang menggerakkan Bapak Ibu Saudara untuk mengasihi Tuhan, untuk menjadi orang Kristen? Saya tahu di sini ada yang puluhan tahun menjadi orang Kristen, ada yang mungkin 60 tahun, atau mungkin ada yang lebih, atau mungkin di bawah 50 tahun. Tahun-tahun yang berjalan ini di KTP kita tertulis agamanya adalah agama Kristen, artinya menjadi pengikut Kristus. Tapi pagi ini saya mau bertanya kepada Bapak Saudara, seberapa kuatkah alasan yang ada dalam hati Bapak Saudara? Alasan apa yang kuat yang ada dalam hati kita untuk kita menjadi orang Kristen, beribadah, mengasihi Tuhan, dan melakukan rutinitas rohani, rutinitas keagamaan yang kita lakukan mungkin setiap minggu atau
hari dalam kehidupan kita? Itu dijawab dalam hati saja Bapak Ibu ya. Karena saya nanya dari hati ke hati, jadi dijawabnya dalam hati saja. Karena ada banyak orang Kristen mungkin di luar sana yang gak sadar sesadar-sadarnya alasan apa yang sebenarnya menggerakkan hati mereka untuk datang kepada Tuhan. Seberapa kuat alasan itu yang menggerakkan hati mereka untuk mereka melayani Tuhan. Bahkan sampai di titik seperti lagu yang kita nyanyikan tadi, sampai di titik mempertaruhkan segala sesuatunya untuk Tuhan. Atau bahkan ada banyak hamba Tuhan, ada banyak pendeta yang gak sadar, sekali lagi yang gak sadar sesadar-sadarnya apa yang menggerakkan mereka untuk berani mempertaruhkan segala sesuatunya dan melayani Tuhan. Saya menemukan banyak, karena saya pun juga lahir, dibesarkan dari keluarga yang dulu dalam aliran Kristen mainstream. Ayah saya adalah seorang penatua di gereja mainstream, gereja Protestan. Waktu saya pindah ke Banjarmasin, ke Palangkaraya, Kalimantan, di situ ayah saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, sehingga dia mengalami lawatan Tuhan. Dia memberi diri untuk dibaptis Islam. Kemudian setelah itu dia mengalami kuasa Roh Kudus, karunia Roh Kudus diberikan dalam hidupnya, dan dia mulai belajar melayani Tuhan. Dan sampai di titik dia mempertaruhkan segalanya untuk Tuhan. Saya kalau saksikan kesaksian pribadi itu panjang ya. Nanti Bapak Ibu nggak pulang-pulang. Jadi secara singkatnya, bahwa saya pun dibesarkan dalam lingkungan yang mengasihi Tuhan. Saya dibesarkan dari lingkungan di mana saya menjadi saksi mata, saya menjadi saksi hidup. Saya melihat kedua orang tua saya itu bercucuran keringat, bercucuran air mata dalam perjalanan mereka melayani Tuhan. Mereka mempertaruhkan segala sesuatunya untuk Tuhan. Dan saya juga menemukan begitu banyak cerita kesaksian dari begitu banyak orang, dari begitu banyak pendeta yang kemudian dengan alasan yang begitu kuat mereka datang kepada Tuhan, bahkan menyerahkan kehidupan mereka untuk melayani Tuhan. Karena itu pagi ini saya mulai dengan pertanyaan yang cukup dijawab dalam hati Bapak Ibu Saudara saja. Seberapa kuat alasan itu mendorong Bapak Ibu Saudara untuk tetap bertahan sampai hari ini? Ada amin? Nah, kayaknya suaranya sudah mulai redup ya. Kita akan lihat dari Yohanes 12 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Judul perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania. Kira-kira mungkin hari ini ya, minggu depan kan kita mau rayain Paskah, betul ya? Tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, masih ingat dengan si Yudas Iskariot ini Bapak Ibu? Siapakah dia? Pengkhianat Yesus. Oke. Seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia. Narasi ini memberi keterangan, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Seorang wanita
Yohanes menyebut namanya dengan spesifik sekali. Namun di beberapa Injil yang lain memang tidak disebutkan nama wanita ini. Tapi kemudian berbagai tafsiran menyebutkan bahwa Maria ini adalah seorang wanita yang kemudian mendapatkan kesempatan baru dari Tuhan ketika dia dalam masa-masa yang sangat rendah, dalam keberdosaannya Maria, Tuhan memberikan kesempatan yang baru untuk dia, kesempatan yang baru untuk Maria berubah dan melayani Tuhan. Seorang wanita yang sederhana, seorang wanita yang luar biasa, yang memberikan contoh dan teladan, bahkan dimasukkan dalam setiap Injil yang ada untuk memberikan pelajaran bagi setiap kita. Apa artinya melayani Tuhan dengan hati? Amin. Apa artinya melayani Tuhan Allah yang besar itu dengan hati? Karena ternyata murid-murid yang bertahun-tahun ikut bersama dia, ada saja yang gak pernah sadar apa arti melayani Kristus ketika dia ada di dunia ini. Contohnya siapa? Yudas Iskariot. Saya kalau visualisasikan adegan ini ya, ketika Maria datang ya, ketika Tuhan Yesus lagi ngumpul, dia lagi mengadakan perjamuan makan sebelum Paskah. Saya kalau memvisualisasikan, saya bayangkan, imajinasikan itu bagaimana Maria dengan mengumpulkan keberanian gitu ya. Maria yang merasa diri gak berharga itu, merasa diri gak seperti murid-murid Tuhan Yesus yang lain yang berada di lingkaran yang terdekat ini gitu ya. Dia datang, dia mengumpulkan segala keberaniannya untuk memberi persembahan yang menurut dia adalah persembahan yang terbaik dari hidupnya. Persembahan itu minyak narwastu. Waktu itu saya pernah sampaikan minyak narwastu ini mahal sekali harganya ya. Bahkan Yudas Iskariot ini pintar sekali mengkalkulasikan harganya, betul ya? Disebutkan kenapa nggak dijual seharga 300 dinar? Kita sebut saja harga minyak narwastu ini harganya 300 dinar. Sedangkan ketika orang Israel bekerja, upahnya itu adalah 1 dinar per hari. Jadi kira-kira kalau harganya 300 dinar, ini berarti sama seperti kurang lebih upah orang bekerja pada waktu itu selama setahun, gitu ya, kira-kira begitu. Nah kalau misalnya kita hitung nih ya, 1 dinar itu kalau kita kita konversi ke rupiah, misalnya 1 dinar itu 100.000, berarti dikalikan 300. Jadi kira-kira berapa tuh harganya? 30 juta, betul ya? Jadi narwastu ini kalau kita bawa ke kehidupan kita sekarang, harganya kira-kira 30 juta. Mahal atau murah? Mahal atau murah Bapak Ibu? 30 juta bisa DP rumah loh. Bener gak? Bener ya Om Atet ya? Kali tenjot kira-kira harganya segitu ya Om. Nah 30 juta mungkin bisa DP motor gede atau barang-barang mahal yang lain loh. 30 juta itu nggak main-main. Bisa kasih makan anak-anak sekampung gitu kira-kira. Nah dari 30 juta ini, si Maria ini yang pertama, pelajaran yang kita ambil, dia tuh nggak hitung-hitungan ternyata sama Tuhan. Amin. Coba bilang kiri kanannya, nggak hitung-hitungan loh sama Tuhan. Ini pasti jauh berbeda dari sifat dasar manusia yang selalu apa Bapak Ibu? Perhitungan. Kurang besar, kurang gede. Apa Bapak Ibu? Perhitungan. Si Maria ini nggak pernah hitung-hitungan ternyata. Saya bayangkan berarti dia keluarin dari kas tabungannya. Upah dia bekerja selama setahun yang dia kumpulkan. Namun ketika dia mendengar Yesus datang di rumah Marta dan Lazarus, dia bawa minyak yang terbaik itu kepada Tuhan. Dia mengumpulkan segala keberaniannya.
Dia mengalahkan keminderannya. Dia mengalahkan perhitungannya. Tapi dia bawa kepada Tuhan. Kalau sampai ada orang yang senekat ini, saya bilang dia nekat. Karena manusia pada umumnya lihat 30 juta. Kita nggak ngomong soal nominal ya Bapak Saudara. Bawa ke Tuhan melalui cerita ini. Pasti ada hitung-hitungannya. Amin. Maria gak pernah hitung-hitungan di hadapan Tuhan. Saya sedang tidak membicarakan nominal yang dia berikan kepada Tuhan dan bentuk uang yang dia berikan kepada Tuhan, tapi apa? Motivasi yang mendasari dia sehingga dia berani nekat memberikan segala miliknya. Mungkin itu tabungannya yang terakhir di hadapan Tuhan. Motivasinya apa Bapak Ibu? Kalau bukan karena rasa syukur dia kepada Tuhan, rasa cinta dia memiliki Tuhan, rasa syukur dia mendapatkan perjumpaan yang pribadi dengan Tuhan yang mengubahkan kehidupannya, sehingga bukan soal uang, tapi waktu dia berikan kepada Tuhan. Orang kalau udah sampai senekat ini, Bapak Saudara, bukan lagi masalah uang. Tuhan gak perlu uang kita. Amin. Tuhan gak perlu uang kita. Bapak Saudara percaya bahwa Tuhan kita itu sangat kaya? Amin. Dia pencipta segalanya. Buat dia hitungan duit itu gak masalah. Bahkan saya selalu berkata, untuk Tuhan memberkati kita, mencukupi kebutuhan kita, itu sangat gampang di mata Tuhan. Untuk Tuhan kasih berkat kita yang besar, berkat uang ya, materi ya, itu sangat gampang buat Tuhan. Tapi Tuhan gak lihat uangnya. Tuhan gak butuh uang kita. Tuhan gak perlu uang kita. Bahkan untuk pekerjaannya sekalipun, Tuhan pasti mencukupkan. Tuhan gak perlu uang. Tuhan gak perlu kekayaan kita untuk kemudian kita menarik perhatian Tuhan. Tapi yang Tuhan mau, motivasi apa? Motivasi apa yang mendasari kita memberikan yang terbaik buat Tuhan? Apa yang menjadi alasan kita untuk datang beribadah? Apa yang menjadi motivasi kita untuk menjadi orang Kristen? Apa yang menjadi motivasi kita untuk melayani Tuhan? Apa yang menjadi motivasi kita untuk melakukan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang kelihatannya rohani dan gerejawi? Apa motivasi kita? Karena seringkali banyak orang Kristen yang lupa, sekali lagi lupa Bapak Ibu Saudara, tujuan apa yang harusnya ada dalam hati mereka untuk mereka datang kepada Tuhan. Sekali lagi, ini bukan masalah uang. Ini bukan soal uang. Maria tahu apa yang menjadi alasan dia memberikan yang terbaik buat Tuhan. Sekarang saya mau tanya, apakah Tuhan impresi gitu? Apakah Tuhan tertarik kepada Maria karena narwastunya? Apakah Tuhan Yesus waktu itu tertarik sama Maria karena narwastu yang seharga 30 juta itu, Bapak Saudara? Apakah Tuhan gak punya 30 juta? Apakah Tuhan gak bisa beli narwastu itu? Dia bisa ciptakan narwastu itu? Apakah Tuhan tertarik dengan narwastunya? Tentu tidak, Bapak Saudara ya. Tetapi apa yang membuat Tuhan tertarik kepada Maria? Hatinya. Coba pegang dadanya sama-sama. Hati. Jadi semua itu kembali ke sini. Amin. Nggak hitung-hitungan waktu, nggak hitung-hitungan tenaga, nggak hitung-hitungan pikiran, nggak hitung-hitungan duit, karena hati yang mengasihi Tuhan. Katakan amin. Saya bayangkan kembali ketika Maria datang bawa narwastu itu ke Tuhan, pasti ada aja yang mikir, betul nggak sih? Murid-muridnya pasti, wah ngapain nih orang bawa narwastu loh. Dia pikir Tuhan bisa tertarik sama dia karena narwastu ini. Kira-kira mungkin begitu bahasanya.
ketika dia datang dengan segala keberaniannya kepada Tuhan, membawa minyak yang terbaik itu, membawa hati yang terbaik itu kepada Tuhan, ada saja orang-orang yang ngebully dia, Bapak Saudara. Tentu ini relevan dalam kehidupan kita. Ketika kita ingin benar-benar berjuang hidup dalam kebenaran di hadapan Tuhan, ketika kita punya tekad, punya komit, Tuhan, aku ingin sungguh-sungguh melayani Engkau, Tuhan, aku ingin sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran-Mu, pasti ada aja orang yang ngebully. Amin. Ngebulinya gimana? So suci, satu, apa lagi? Cari muka, padahal mukanya udah di sini. Kalimat-kalimat negatif seperti itu yang pasti Maria alami pada waktu itu. Kan jelas terbukti di ayat selanjutnya, salah satu dari murid Yesus, saya bilang murid Yesus itu berarti mereka yang berada bertahun-tahun di circle-nya Tuhan, di lingkarannya Tuhan, yang harusnya ngerti apa yang Tuhan ajarin, yang harusnya ngerti kebenaran apa yang Tuhan sampaikan. Tapi salah satu dari mereka nggak ngerti. Makanya dengan segala cara dia katakan apa? Ayat keempat ya. Yohanes itu orang yang sangat spesifik. Jadi dia nggak tulis pria siapa, wanita, dia langsung tulis namanya. Dan ini membantu kita juga untuk kemudian melihat siapa gerangan murid-murid Kristus ini gitu ya. Salah satunya adalah Yudas Iskariot. Dikatakan apa? Seorang dari murid-murid Yesus. Dikasih keterangannya lagi. Si Yohanes kasih keterangan lagi supaya kita lebih jelas. Yang apa Bapak Ibu? Yang akan segera menyerahkan dia. Yang kemudian kita kenal hari ini, kita sebut Yudas Iskariot sebagai pengkhianatnya Tuhan Yesus. Gitu ya kira-kira. Nah si Yudas Iskariot ini berkata begini. Ayat yang kelima. Mengapa minyak narwastu ini gak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Bapak Ibu, kelihatannya sosial sekali ya men. Kelihatannya sosial banget gak Yudas? Kelihatannya hatinya itu bantu banyak orang yang berkekurangan gak? Tapi Tuhan sekali lagi, tadi kasih udah bilang ya, hati ya, itu semua balik ke hati ya. Makanya dalam narasi ini begitu indahnya. Tuhan itu gak lihat narwastunya, Tuhan itu gak lihat kegiatan sosial yang kita lakukan, enggak Bapak Ibu Saudara. Di ayat selanjutnya dikasih keterangan nih Bapak Ibu. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan apa? Karena ia adalah seorang pencuri yang sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Wah, berarti Tuhan gak pernah tertarik dengan apa bentuk kegiatan sosial kita, tapi Tuhan lebih tertarik hati kita, mengapa kita melakukan kegiatan itu. Katakan amin. Yudas ini jelas contohnya. Dia melakukan itu bukan karena dia perhatikan orang miskin, enggak Bapak Saudara. Dan yang cuma tahu hati Yudas ini ya Tuhan. Makanya dikasih penjelasan di situ. Yudas ngomong begitu sekali lagi Bapak Saudara, bukan karena dia perhatiin orang-orang miskin, enggak. Tapi karena dia itu terbiasa mencuri. Sayang, mendingan dikasih ke kas, gitu ya kira-kira. Udah masuk ke kas, bisa diambil sama dia. Sebenarnya kan Tuhan itu luar biasa. Apa yang dipandang manusia baik belum tentu baik dalam pandangan Tuhan. Apa yang dipandang manusia kurang baik belum tentu di pandangan Tuhan. Katakan amin. Makanya Tuhan ajarin kita,
jangan cepat menghakimi. Sekali lagi bilang kiri kanan, jangan menghakimi. Mereka itu sudah melakukan satu kesalahan, menghakimi Maria. Kemudian seolah-olah dengan sesuatu yang baik, tampil sesuatu yang humanity, kemanusiaan, sosial, tapi motifnya, hatinya gak berkata begitu. Jelas saudara ya? Makanya Tuhan bilang begini, ayat yang ke-7. Maka kata Yesus, biarkan dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburan. Bapak Ibu Saudara sadar nggak? Apapun yang kita lakukan, meskipun kelihatannya kecil dan sederhana, tidak bernilai di pandangan orang, tapi kalau kita melakukan dengan sepenuh hati kita mengasihi Tuhan, Tuhan akan bilang begini, biarkan dia melakukannya untuk aku. Wow. Saya waktu baca ini, saudara, kayak merinding-merinding disco gitu loh. Saya sampai bilang ini, Tuhan, apa sih yang saya perbuat buat Tuhan selama ini? Kayaknya gak spektakuler. Uang juga pas-pasan. Kalau Tuhan gerakan, saya bisa memberi untuk orang lain. Kalau ada uang, saya bisa memberi untuk pekerjaan Tuhan. Dan itu nilainya kecil banget Tuhan dibandingkan orang-orang lain yang mungkin lebih kaya dari saya, yang bisa memberi segala sesuatu buat Tuhan. Tapi waktu saya baca ini, Tuhan tuh kayak ngomong gini, biarkanlah kau melakukannya untuk, biarkanlah dia, Maria, biarkanlah Anda melakukannya untuk Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan gak lihat pemberiannya, Bapak Ibu Saudara. Tuhan melihat hati. Sekali lagi, Tuhan melihat hati. Masalahnya yang cuma tahu hati kita itu, yang hanya bisa melihat sampai kedalaman hati kita itu, hanya kita dan Tuhan. Makanya kan saya bilang tadi, menurut pandangan manusia baik, tapi belum tentu menurut pandangan Tuhan. Menurut pandangan manusia kurang tepat, tapi belum tentu di pandangan Tuhan. Karena Tuhan itu melihat keseluruhannya. Saudara gak bisa batasi pandangan Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Karena Tuhan terlebih mengetahui dan melihat sampai kedalaman hati kita. Amin. Ada orang yang mungkin merasa diri banyak dosanya, banyak melukai hati Tuhan. Tapi ketika dia datang kepada Tuhan, dia minta ampun di hadapan Tuhan. Saya percaya Tuhan itu maha besar, maha kasih. Yang mungkin orang lain bilang, nih orang model begini gak mungkin bisa bertobat. Orang model begini gak mungkin bisa melayani Tuhan, gak mungkin. Manusia itu kan hanya melihat penampilan doang. Gak mungkin ngelihat orang yang, ya ini mah masa depannya gak ada nih, gak ada kesempatan buat dia. Itu manusia lihat. Tapi Tuhan enggak. Tuhan melihat banyak hal di depan sana yang dia bisa perbuat untuk orang itu. Orang yang modelnya gelap, orang yang modelnya aut-autan gitu ya, hidupnya berantakan, hidupnya. Tuhan bisa bikin sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan dia, dengan catatan kalau dia mau diubahkan oleh Tuhan. Amin. Sekali lagi hati. Sekali lagi hati. Ayat selanjutnya biar kita penjelasannya biar lengkap ya. Kemudian Tuhan bilang gini, karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Sebenarnya ini sebuah penjelasan tambahan. Saya tidak ingin menekankan di ayat ini sebenarnya. Seolah Tuhan bilang begini, masih dalam konteks Yudas, motivasinya si Yudas. Tuhan tuh pengen kasih tahu Yudas,
aku tahu hati kamu, aku tahu motif kamu. Kayak Tuhan bilang, biarkan dia melakukan untuk aku, mempersiapkan penguburanku, mempersiapkan kematianku. Karena orang-orang miskin itu selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Yudas ini orang yang paling perhitungan sedunia. Makanya dia mengkhianati Yesus, dia menjual Yesus dengan uang. Dengan uang. Makanya Tuhan Yesus kayak ngomong gitu ke Yudas. Yudas, kalau hatimu benar, bahasa yang sederhana ya Bapak Saudara yang saya bisa dapatkan gitu ya, pencerahan ini. Kalau hatimu benar, kamu tahu kamu harus memberikan hidupmu yang terbaik untuk aku. Kalau kamu tahu bagaimana caranya kamu hidup untuk aku, kamu pasti akan berbagi dengan orang-orang miskin, dengan orang-orang yang gak mampu. Tapi masalahnya Yudas, hatimu itu terlalu gelap. Yudas, hatimu itu terlalu dibutakan dengan kekayaan. Hatimu itu terlalu dibutakan dengan uang. Sehingga aku udah tahu, nanti kamu orang yang menjual aku, kata Tuhan. Kira-kira gitu ya bahasanya, Bapak Saudara. Yudas gak bergerak atau menjalankan kehidupannya sebagai seorang murid Kristus dengan pribadi yang benar-benar mengasihi Tuhan. Kalau orang yang mengasihi Tuhan, Bapak Saudara, jangankan persembahan, jangankan perpuluhan, seluruh waktu dia beri untuk Tuhan. Amin. Gak dipaksa-paksa untuk berbagi dengan orang miskin, gak. Karena dia punya hati yang mengasihi Tuhan. Dia tahu hidupnya itu untuk Tuhan. Kalau Tuhan gerakan dia memberkati orang lain, sesama, bahkan orang-orang yang gak mampu, dia pasti akan memberi. Karena apa? Bukan karena keuntungan pribadinya, tapi karena Tuhan. Katakan amin. Bukan karena supaya dilihat atau dicap sebagai orang baik, amin, tapi karena orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan itu yang pertama gak hitung-hitungan, gak hitung-hitungan waktu, gak hitung-hitungan tenaga, gak hitung-hitungan pikiran, ide, segalanya untuk Tuhan, mempersembahkan seluruh kehidupannya untuk Tuhan. Gak pernah hitung-hitungan itu, Bapak Saudara. Orang yang mengasihi Tuhan dengan sungguh itu akan memberikan segala sesuatunya kepada Tuhan. Dan pasti ciri khasnya adalah dia tidak pernah mempertahankan dirinya. Kalau bisa, dia akan bagikan untuk orang lain. Katakan amin. Saya dapat pelajaran hidup ini luar biasa. Saya lihat kehidupan papa saya secara pribadi, bagaimana dia itu kalau melihat orang susah, Bapak Saudara, dia itu gak pernah tenang hatinya. Bahkan mama saya dulu suka ngomong gini, papa itu kayak Santa Claus gitu, kayak Sinterklas, suka bagi-bagi gitu. Apa yang ada punya dia bagi. Ditanya kenapa Pak? Ya karena dia digerakkan aja untuk ngasih. Tiba-tiba hatinya digerakkan untuk memberkati si A, si B. Saya melihat perjalanan hidup saya lihat contoh yang baik, figur yang baik dari ayah saya yang gak pernah hitung-hitungan untuk Tuhan, untuk memberkati sesama, untuk memberkati gereja, untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Dia gak pernah hitung-hitungan. Saya melihat buktinya, hari ini saya masih ada, Tuhan masih cukupkan. Saya masih gendut. Saya, suami saya, anak saya terutama, Bapak sudah lihat ya, tumbuh sehat, betul ya? Jadi kita belajar gak mau hitung-hitungan sama Tuhan. Meskipun susah, pengennya itu nabung buat diri sendiri, Bapak Saudara, pengen banget. Tapi kadang-kadang lihat ada orang, kayaknya dia butuh, ya udah kita kasih. Kenapa? Karena kita merasa ya udah kita udah cukup. Yang penting ada makanan pakaian cukup. Firman Tuhan bilang gitu kan. Dan hiburan-hiburan selanjutnya gitu ya, masih bisa
belanja di hypermart, gitu. Masih bisa belanja shopping, gitu kan. Tapi yang utama kan hati. Saya bersyukur, saya puji Tuhan sekali bahwa ketika saya masih mahasiswa kuliah, saya ketemu Bapak rohani, spiritual father gitu ya, Bapak rohani kami, saya dan suami yang memang benar-benar memberikan hidupnya untuk Tuhan sampai sekarang. Saya melihat kehidupan dia dan puji Tuhan 2 tahun atau setahun belakangan ini kami diizinkan kembali masuk ke dalam lingkungan itu, circle-nya dia, dan kami lihat bagaimana hidupnya itu benar-benar berbagi untuk orang lain. Nggak pernah dia simpan-simpan kekayaan atau uang untuk diri dia sendiri, karena dia yakin dia itu hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu kan melayani, udah. Hamba Tuhan itu yang melayani Tuhan, berbagi hidup, udah. Ya kalau diizinkan punya bisnis, kalau diizinkan punya pekerjaan yang baik, kalau diizinkan punya pendapatan yang luar biasa, ya segala sesuatunya itu untuk Tuhan. Makanya saya melihat seorang bapak rohani saya ini sampai sekarang dia gak pernah dibiarkan Tuhan terlunta-lunta. Bahkan pelayanannya begitu besar, berkembang di YouTube, gereja yang orang-orang yang dilayani itu orang-orang yang gak mampu juga. Hatinya begitu kuat untuk berbagi terhadap orang lain. Sampai satu kali saya berkata gitu ya, ini orang kok bisa senekat ini ya sama Tuhan. Dan suami punya pertanyaan begitu. Ini ada orang-orang ternyata ya, hamba-hamba Tuhan di luar sana mungkin yang punya kenekatan begitu besar loh untuk Tuhan, yang gak cari keuntungan pribadinya loh, yang gak memperkaya kerajaan atau memperbesar kerajaan gerejanya, enggak. Tetapi yang berbagi dengan orang lain. Bagaimana pekerjaan Tuhan, pelayanan pekerjaan Tuhan, sekolah-sekolah Kristen, sekolah teologi itu berkembang. Dia mempertaruhkan segala sesuatunya untuk Tuhan dan pelayanan dan pekerjaannya. Saya melihat gitu pelajaran hidup yang luar biasa ini. Ternyata masih ada hamba Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang disisakan Tuhan pada akhir zaman ini. Bapak saudara ya, sementara mungkin yang lain mencari materi, tujuan hidupnya hanya untuk bagaimana bisa meraup sebanyak mungkin uang untuk kepentingan dirinya sendiri. Tetapi masih ada anak-anak Tuhan yang mau dan bersedia berbagi untuk Tuhan dan pekerjaannya, juga untuk sesama. Katakan amin. Dan biarlah Tuhan temukan di Little Flock. Sekali lagi, biarlah Tuhan temukan di Little Flock ada hati yang benar-benar sungguh mengasihi Tuhan dan berani mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan, bukan soal uang, tetapi seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Kalau orang yang berani mempersembahkan seluruh kehidupan buat Tuhan, uang itu masalah gampang. Amin. Kalau orang yang udah berjumpa sama Tuhan, Bapak Saudara, uang itu gampang, mengalir begitu saja. Kalau orang yang benar-benar sungguh mengasihi Tuhan, Tuhan gak akan pernah paksa untuk memberi, berbagi dengan sesama. Itu kan mengalir dari hatinya. Amin. Sekali lagi bilang sama-sama, mengalir dari dalam hati. Jadi pelajaran yang kita ambil siang ini adalah apa, Bapak Saudara? Yang pertama hati. Yang utama adalah hati dulu. Ketika hati kita berubah, Tuhan akan mengubahkan keadaan kita. Amin. Ketika hati kita berubah, Tuhan akan mengubahkan anak-anak kita mungkin yang belum kenal Tuhan. Ketika hati kita berubah, bertambah cinta kepada Tuhan, Tuhan pasti akan berkati kehidupan kita. Tuhan gak akan pernah biarkan kita menjadi orang yang meminta-minta, enggak, Bapak Saudara. Tuhan pasti akan bukakan pintu-pintu kesempatan yang luar biasa. Amin. Hati dulu yang mengasihi Tuhan. Karena ada banyak orang kaya di luar sana. Mereka
mereka kaya tetapi memperkaya diri mereka sendiri. Mereka kaya tanpa mencintai Tuhan. Tapi Little Flock adalah orang-orang yang diberkati Tuhan tapi punya hati yang mengasihi Tuhan. Katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan gak buat Tuhan? Di Little Flock, amin. Di Little Flock ada orang-orang yang diberkati Tuhan tapi punya hati yang mengasihi Tuhan. Kalau punya hati yang mengasihi Tuhan, gampang. Sama-sama bilang apa? Gampang. Gampang berbagi, gampang memberi, gampang menyediakan waktu untuk Tuhan, gampang hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Memang kenyataannya akan susah, kenyataannya akan sulit untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan, punya hati yang mengasihi Tuhan. Tapi kalau hati kita mengasihi Tuhan, Tuhan akan sertai kita semua. Amin. Sekali lagi Bapak Saudara, seperti Maria yang tidak pernah menyesal memberikan yang terbaik buat Tuhan. Biarlah kita tidak pernah menyesal untuk melayani Tuhan. Amin. Biarlah kita tidak pernah menyesal menjadi bagian dalam keluarga di tempat ini. Biarlah kita tidak pernah menyesal untuk sama-sama di tempat ini kita belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita tidak menyesal melayani Raja kita yang Maha Agung, Yesus Kristus. Karena Tuhan tahu, kita selalu berdoa, Bapak Ibu Saudara yang sungguh-sungguh cari Tuhan, pasti akan diberkati. Kami berdoa sampai berkat ekonomi pun Tuhan berkati. Karena kami tahu banget, ini zaman yang susah, ini zaman yang sulit. Cari uang itu sulit, Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya kita masih bertahan sampai hari ini, Tuhan masih kasih kesempatan kita punya pendapatan, punya gaji, bersyukurlah kepada Tuhan. Amin. Kalau kita masih bisa dapat kesempatan bekerja, usaha, bisnis dan sebagainya, bersyukur kepada Tuhan. Itu artinya apa? Kita dibedakan dengan orang lain. Artinya ketika keluar lihat ada orang susah, berbagilah dengan mereka. Lihat pekerjaan Tuhan, apa yang bisa kita lakukan? Mungkin bukan uang, mungkin waktu, mungkin ide, mungkin tenaga kita. Lakukanlah untuk Tuhan. Sekali lagi saya bersyukur ya, ada anak-anak Tuhan, hamba Tuhan yang setiap Sabtu mereka memberikan waktu untuk mempersiapkan tempat ini, untuk mengatur set bangku, sound system dan sebagainya. Saya bersyukur dan saya berterima kasih sekali. Tuhan, kita nggak bisa balas mereka, tapi kami yakin Tuhanlah yang membalas mereka. Ketekunan Bapak Ibu Saudara untuk beribadah, cari Tuhan di tempat ini, Tuhan gak akan pernah menyanyiakan. Dan saya melihat gitu, orang yang sungguh-sungguh, ya orang-orang tua yang sungguh-sungguh cari Tuhan, anak-anaknya itu ketika besar akan menjadi anak-anak yang luar biasa dipakai Tuhan. Saya melihat ini karena saya melihat kehidupan yang banyak orang ya, orang tua yang mungkin sederhana gitu ya, nggak kaya banget, tapi dia bisa sungguh-sungguh kepada Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan. Ketika anak-anaknya bertumbuh besar, mereka menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang mencintai Tuhan. Bahkan Tuhan memberikan pintu kesempatan pekerjaan yang terbaik untuk anak-anak mereka. Di situ saya mengaminkan bahwa anak cucu orang benar tidak akan dibiarkan. Amin. Anak cucu orang benar tidak akan dibiarkan. Sekali lagi ini pesan terakhir buat Bapak Saudara ya. Ini lepas dari ayat firman Tuhan, tapi saya mengajak Bapak Ibu Saudara kita sama-sama untuk sungguh-sungguh yuk sama Tuhan. Amin. Untuk sungguh-sungguh, ini waktu yang kita nggak tahu apa yang akan terjadi di hari depan. Saya lihat ada seorang tokoh yang bernama Reinhold Casali ya. Dia tuliskan buku, judul bukunya Strawberry Generation. Kalau kemarin ada Sandwich Generation, ini ada Strawberry Generation. Strawberry Generation ini Bapak Saudara generasi Z, generasi Alpha ya, di bawah milenial. Disebut sebagai generasi strawberry, generasi lunak.
generasi rapuh, generasi yang cepat hancur. Kenapa? Karena didikannya itu serba nyaman. Papa minta handphone, kasih handphone. Papa minta duit, mau jalan-jalan, langsung dikasih duit. Gak pernah diajarin untuk fighting. Kalau generasi milenial, saya diskusi sama suami kan. Kalau generasi milenial itu kan langsung dibawa baby boomers. Jadi didikannya tuh keras. Saya tuh pernah didikannya keras. Kalau mau laptop waktu saya zaman kuliah, saya minta laptop mau kerjain tugas loh, saudara. Mama saya bilang ini, doa. Coba, karena hamba Tuhan, jadi jawabannya doa. Ya udah saya berdoa, Tuhan saya minta laptop. 2 tahun gak dikasih-kasih. Sampai akhirnya saya kerja sendiri sambil kuliah semua, saya bisa beli laptop. Waktu saya ngerjain skripsi saya gak pakai laptop. Saya pinjam laptop teman, saya kerja di komputer kampus. Ini kan udah belasan tahun yang lalu, orang yang punya laptop itu langka loh. Papa mama saya itu bukan orang yang gak bisa beli laptop, sangat bisa. Tapi dia cuma bilang apa? DOA, doa sama Tuhan. Diajarin untuk berjuang. Diajarin untuk berjuang. Waktu saya kuliah saya gak dikasih langsung duit jajan, enggak. Dibiarin aja dulu. Toh di asrama. Di asrama kan gampang makannya. Dikasih makan, lengkap ya, pagi, siang, malam dikasih makan loh. Nggak boleh keluar, nggak boleh jajan apa gitu. Kecuali untuk kebutuhan sebagai perempuan ya pasti dikasih uang. Tapi selebihnya nggak dikasih uang jajan untuk nonton di XX1 lah, untuk beli baju baru, mana ada. Diajarin untuk fighting, berjuang. Saya sambil kuliah tuh saya jualan Oriflame. Waktu itu zaman-zaman Oriflame, saya jualan korset, saya jualan sebagainya untuk bisa kumpulin duit kecil-kecil. Saya belajar untuk mengelola dan kepelayanan, WL, saya dapat PK, saya tabung. Saya pulang kadang-kadang saya bisa traktir teman saya makan pecel lele di samping asrama. Kalau nggak makan nasi goreng di depan asrama dan begitu. Tapi generasi sekarang saya lihat anak saya sendiri ya, Ma minta ini, kita tuh cepet terenyuh gitu. Kasih. Tanpa kita ingat bahwa pribadi yang kuat itu harus dibentuk. Saya nggak membayangin 20 tahun lagi yang memimpin dan menguasai dunia itu adalah anak-anak kita dari strawberry generation. Apa jadinya dunia ini? Saya nggak bisa bayangin yang serba gampang, serba cepat, serba enak, gampang lunak, gampang rapuh, ketemu masalah dikit, aduh, frustasi, butuh healing lah, healing ke Bandung lah, healing ke Bali lah, aduh. Saya nggak bisa bayangin 20 tahun lagi dunia ini, Indonesia akan dikuasai sama anak-anak model begitu. Makanya bagus saudara, kita nggak pernah tahu hari ke depan. Yang bisa menyelamatkan anak-anak dan generasi kita adalah ketika kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Katakan amin. Sekali lagi, yang bisa menyelamatkan anak-anak kita, yang menjaga pergaulan mereka kelak, kita nggak bisa 24 jam jaga mereka. Tapi kalau kita sungguh-sungguh cari Tuhan, Tuhan gak akan mungkin permalukan Bapak dan Saudara. Amin. Akan ada anak-anak yang luar biasa dari kita. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Kita bangkit berdiri. Kita menaikkan lagu yang tadi ya. Setelah itu nanti saya kasih ke saya nanti berdoa sedikit. Lalu nanti Pak Lina akan menaikkan lagu yang tadi. Tak ada lagi yang ku bawa
Tuhan berkati mereka. Aku percaya keluarga mereka Tuhan tidak akan pernah tinggalkan. Ketika mereka mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, Tuhan akan membela kehidupan mereka. Tuhan bela mereka. Tuhan berkati mereka. Perbesar kapasitas mereka. Bukalah pintu-pintu kesempatan yang besar untuk mereka. Berkati anak-anak mereka kelak. Anak-anak kami menjadi orang-orang hebat di negeri ini. Menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Mungkin tidak diberkati dengan berlimpah harta kekayaan, tetapi dengan hati dan kasih